Nyeting alat wifi semacam router, access point dan lain-lain itu sebenarnya nggak perlu ada internet, geng ya. Kita itu masih bisa untuk masuk ke login page-nya ya. Karena banyak komentar di YouTube saya ini menanyakan, "Bang, ini aku nggak bisa masuk ke login page, nggak bisa setting ya. Apakah harus ada internet?" Sebenarnya nggak, geng ya. Jadi kalau nyeting router atau access point atau alat yang lainnya ya, itu kita bisa remote atau dengan menggunakan kabelan seperti ini ya. Nah, ini ada USB LAN. Kalian kalau ingin tahu bisa komentar ya, atau bisa langsung searching ya USB LAN tipe apa gitu. Terus kita akan buat contoh, geng. Jadi biar yang awam tuh lebih paham ya. Di depan kalian ini itu ada alat access point ya. Dan yang hitam ini router access point. Jadi si alat yang ini itu ketika beli baru atau kalian habis riset ya, entah alat apapun, kalau habis di reset itu akan kembali ke setelan pabrik. Nah, alat yang ini itu wifi-nya nggak keluar, geng, ketika dinyalain ya. Nah, itu pasti orang awam bingung, bagaimana nih cara settingnya ini. Walaupun alat ini ada internet atau enggak, itu kita nggak bisa tahu ya, wifi-nya nggak bisa muncul gitu loh, geng. Nah, solusinya bagaimana cara seperti itu ya. Jadi sama halnya kayak router access point di rumah kalian ya, yang biasanya dua antena gitu, geng ya. Itu nggak ada internet, kita bisa ngakalin, bisa masuk ke settingan alat router access point yang ada di rumah kalian, geng. Nah, solusinya gimana, Bang? Itu ada dua cara ya biasanya. Kita bisa remote menggunakan router access point yang umumnya wifi-nya bisa keluar, geng ya. Jadi di LAN sini kita itu akan remote ke TP-Link yang hitam ini, geng. Nah, kita akan setting IP-nya satu subnet ya, atau satu segmen ya, biar kita itu bisa meremote si alat yang ini ya. Jadi alat yang ini tuh Ubiquiti NSM tuh, geng ya. Jadi yang sinyalnya itu nembaknya itu untuk ke depan sektoral gitu, geng ya. Jadi nggak omni, nggak melingkar. Nah, alat ini biasanya direkomendasiin buat area yang luas atau untuk buat PTP-an ya, untuk nembak wifi ya. Ini sangat recommended ya, geng ya. Nah, setelah di remote, opsi kedua itu kita bisa setting pakai LAN kabel ya. Nah, ini contoh nih, ada kabel putih menuju ke HP saya, geng ya. Nah, ini Ethernetnya tersambung. Nah, kita akan bahas ya bagaimana caranya kita bisa masuk login page tanpa ada internet. Oke, pastikan nama WiFi atau SSID-nya udah kelihatan di HP kalian ya. Kalian bisa klik atau tahan ya. Nah, di sini ada kelola pengaturan jaringan. Kalian bisa klik lalu scroll ke bawah. Ini ada tombol seperti ini ya, lihat lainnya. Nah, di sini ada pengaturan IP. Nah, kalau nggak ada internet, nyetingnya itu ke statis ya. Kalian bisa klik lalu pindah ke statis. Nah, di sini ada alamat IP, gerbang, dan DNS dan lainnya ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menulis alamat IP biar bisa masuk ke login page ya. Jadi misal bawaan router atau access point kalian tuh biasanya ada di balik alat tersebut ya, atau kalian bisa browsing ya IP default atau IP bawaan si router tipe ini. Itu biasanya bisa, geng, kalian bisa searching seperti itu ya. Nah, berhubung di alat saya ini IP-nya segmen belakang dua angkanya itu satu ya, jadi 192.168.1. Nah, dua angka belakang ini menunjukkan harus sama IP si router atau access point kalian di rumah, geng. Jadi alamat IP yang saya tulis ini 1.1. Nah, gerbangnya 1.25. Nah, ini 1.25 ini IP router saya ya. Jadi kalian bisa tulis di alamat IP yang paling atas nih, terserah. Kalian bisa klik 1.1 atau 1.100 ya, gitu ya. Untuk DNS opsional ya, kalian bisa pakai DNS Google. Terus kalian klik simpan pojok kanan bawah ya. Nah, jadi kalau nggak ada internet, dia itu akan memeriksa kualitas koneksi ya. Jadi nanti akan tanda seru biasanya, geng. Tersambung tanpa internet. Kita masuk ke Chrome, geng. Nah, kalian bisa lihat tuh bar wifi di atas itu ya, itu menunjukkan tanda seru. Jadi nggak ada internet, geng. Kita masuk IP
192 yang kita masukkan di awal video tadi geng ya. Kita klik masuk. Nah, jadi nggak ada internet tuh kita bisa masuk ke login page ya, atau bisa masuk ke settingan alat router access point ya. Tinggal masukin password loginnya sesuai alat kalian di rumah ya geng ya. Nah, di opsi kedua itu pakai LAN kabel, atau kita bisa meremotnya geng ya. Ya kita bisa remote ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kan udah tersambung ya wifi nya. Kita masuk ke Chrome. Di video yang durasi di belakang tadi itu kan saya masukin IP nya 1.25 geng ya. Kita masuk ke 1.25. Nah, ini IP router yang hitam tadi geng. Nah, ini bisa masuk ya. Terus saya klik 192.168.1.20 masuk. Loh, kok ganti login page-nya bang? Nah, jadi si IP 1.20 ini kan satu segmen ya, satu kesamaan dua angka itu sama geng. Jadi router yang panjang hijau tadi itu kan IP-nya 1.20. Saya remote pakai router yang hitam, bisa masuk geng. Nah, topologinya di router access point seperti ini ya geng ya. Ini ada kabel dari power ya untuk menyalakan si access point ini geng. Nah, di kabel kedua ini masuk ke router yang hitam ini geng. Jadi IP si router hitam ini tadi kan 1.25 geng ya. Nah, sedangkan yang ini itu IP-nya 1.20. Kenapa kok bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini? Karena satu segmen ya geng ya. Jadi dua angka belakang tadi sama geng. Jadi masih satu local area network gitu loh geng. Nah, jika pengaturannya kita ubah ke DHCP ya, pengaturan IP kita klik ke DHCP, terus kita simpan. Biasanya router-router baru tuh settingannya di DHCP ya. Kalau langsung masuk ke HP kalian tuh nggak statis, jadinya mengapa kalau nggak ada internet settingnya seperti ini geng ya. Nah, di sini tersambung tanpa internet geng, terus putus lagi, terus menghubungkan lagi. Kita kalau mau setting dengan kondisi DHCP seperti ini karena nggak ada internet, kita coba masukin IP-nya geng ya, nggak akan bisa masuk ke login page gitu loh geng.